Perkenalkan, nama saya M. Aprin Ali Asgar dengan NIM P07 131025079. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia atau sering disingkat dengan HAM merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak ia dilahirkan. Hak ini tidak dapat dicabut, tidak dapat dialihkan, dan melekat pada diri setiap individu tanpa membedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin maupun kedudukan sosial. Pentingnya tentang hak asasi manusia disebabkan karena masih sering kita jumpai berbagai penduduk pelanggaran HAM di sekitar kita, mulai dari diskriminasi, kekerasan, pelanggaran kebebasan berpendapat hingga ketidakadilan hukum. Oleh karena itu, memahami hak asasi manusia bukan hanya penting bagi pemerintah, tetapi juga bagi seluruh warga negara agar dapat hidup berdampingan secara damai dan berkeadilan. Makalah ini mempunyai rumusan masalah yang terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Apa saja dasar hukum hak asasi manusia di Indonesia? Apa saja macam-macam hak asasi manusia? Bagaimana pelaksanaan dan tantangan hak asasi manusia di Indonesia? Dan ada juga tujuannya. Tujuan dari pembahasan makalah ini yaitu untuk mengetahui pengertian hak asasi manusia, untuk memahami hukum HAM di Indonesia, dan untuk mengenal macam-macam hak asasi manusia. Dan yang terakhir, untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dalam kehidupan bermasyarakat. Dan kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang. Dengan kata lain, HAM adalah dasar dari setiap tindakan dan perilaku manusia dalam menjalani kehidupan. Tanpa pengakuan terhadap HAM, kehidupan manusia tidak akan adil, damai, dan sejahtera. Dan kita masuk materi yang kedua, yaitu dasar hukum hak asasi manusia di Indonesia. Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk melindungi dan menegakkan HAM. Beberapa di antaranya adalah UUD 1945, terutama setelah amandemen yang mencantumkan pasal-pasal
tentang HAM mulai dari 28A sampai pasal 28J. Pancasila khususnya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi dasar moral dalam menghormati hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1949 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berbagai perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia seperti Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal HAM tahun 1948. Semua dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam sistem hukumnya. Dan kita masuk ke materi ketiga yaitu macam-macam hak asasi manusia. Secara umum hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain hak asasi pribadi atau personal rights, meliputi hak kebebasan berpendapat, hak memeluk agama, hak memilih pekerjaan, dan hak untuk hidup layak. Yang kedua ada hak asasi politik atau political rights, seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak berorganisasi, serta untuk menyampaikan aspirasi politik. Yang ketiga ada hak asasi hukum atau legal rights, yaitu hak memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum dan untuk mendapatkan keadilan. Yang keempat ada hak asasi ekonomi atau economic rights, hak untuk memiliki, membeli, dan menjual barang, serta hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan ada yang kelima ada hak asasi budaya, meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, serta hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan, hak asasi peradilan. Yang keenam ada hak asasi peradilan atau procedural rights, seperti hak untuk mendapatkan pembelaan diri, hak atas proses hukum yang adil, dan untuk tidak disiksa. Dan materi yang keempat itu pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Pelaksanaan HAM di Indonesia mengalami banyak kemajuan, terutama setelah reformasi. Pemerintah membentuk lembaga seperti Komnas HAM yang berfungsi untuk menegakkan, melindungi, dan memantau pelanggaran. Namun demikian masih terdapat berbagai tantangan seperti terjadinya pelanggaran berat di masa lalu yang melalui sepenuhnya terselesaikan, ketimbangan ekonomi dan sosial yang menyebabkan sebagian masyarakat belum menikmati hak-hak dasarnya, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menghormati hak orang lain. Oleh karena itu, penegakan HAM tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh warga negara. Dan ada yang kelima, materi yang kelima, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam aspek HAM. Nilai-nilai dalam Pancasila sangat berkaitan erat dengan prinsip hak asasi manusia, yaitu yang ada di sila pertama menegaskan bahwa hak beragama harus dihormati, dan sila kedua mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga menjunjung tinggi persatuan dalam perbedaan, dan sila keempat menegakkan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan secara demokratis. Dan yang terakhir ada sila kelima menuntut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila merupakan cara terbaik untuk menegakkan HAM di Indonesia. Dan yang terakhir ada kesimpulan dari pembahasan makalah ini.
dapat kita simpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjamin dan menegakkan HAM, baik dalam konstitusi maupun peraturan atau perundang-undangan. Namun pelaksanaan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan sehingga dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk terus menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Menjaga dan menghormati hak asasi manusia bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga cerminan dari moralitas dan kemanusiaan kita berbagai bangsa Indonesia. Mungkin hanya itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.